Halo, selamat datang. Saya Prita Laura Salsabila dengan NIM 4422201058 dari Program Studi Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Video ini berjudul Etika dan Makna Komunikasi di Era Digital. Di zaman ketika informasi bergerak secepat kilat, kita dihadapkan pada tantangan besar yaitu hoaks yang menyebar, opini yang memecah belah, cyberbullying, hingga pertanyaan, apakah komunikasi kita ini masih bermakna atau tidak? Mengapa isu ini penting? Karena cara kita berkomunikasi di dunia digital tidak hanya mempengaruhi hubungan antar pribadi, tetapi juga membentuk masyarakat. Dalam video ini, saya akan menganalisis etika komunikasi, makna autentik komunikasi, dan tantangan komunikator profesional menggunakan teori etika dan filsafat komunikasi. Mari kita jelajahi bersama bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lebih etis dan bermakna di era digital ini. Untuk menganalisis isu komunikasi digital, saya akan menggunakan dua teori etika, yaitu utilitarianisme dan etika komunikasi Jürgen Habermas, serta perspektif filsafat komunikasi dari Martin Buber dan Martin Heidegger. Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam komunikasi digital, ini berarti memastikan informasi yang kita bagikan tidak merugikan masyarakat, misalnya dengan menghindari penyebaran hoaks. Namun, teori ini bisa bermasalah jika kebaikan mayoritas mengorbankan hak minoritas. Etika komunikasi Habermas menekankan situasi berbicara ideal di mana komunikasi harus jujur, tulus, dan bertujuan mencapai pemahaman bersama. Ini relevan untuk mengatasi polarisasi di media sosial, di mana algoritma seringkali memperkuat konflik. Dari perspektif filsafat, Martin Buber dengan konsep aku engkau menegaskan bahwa komunikasi autentik terjadi dalam hubungan saling menghormati, bukan sekedar transaksi. Sementara itu, Heidegger dalam eksistensialisme mengajar kita untuk hadir sepenuhnya dalam komunikasi agar bermakna. Teori-teori ini akan kita gunakan untuk menganalisis fenomena aktual seperti hoaks, cyberbullying, komunikasi instan, dan tantangan etis komunikator profesional. Mari kita lihat bagaimana teori ini membantu kita memahami dunia digital. Isu seperti hoaks, polarisasi opini, dan cyberbullying merusak kepercayaan dan harmoni sosial. Dari lensa utilitarianisme menyebarkan hoaks seperti misinformasi tentang vaksin jelas tidak etis karena membahayakan banyak orang. Sebaliknya, komunikator harus memverifikasi fakta untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangannya adalah ketika kebenaran dikorbankan demi viralitas. Menurut Habermas, komunikasi etis harus menciptakan dialog yang inklusif. Contohnya di aplikasi X misalnya, algoritma sering mempromosikan konten polarisasi untuk menarik perhatian, bukan untuk mencapai pemahaman bersama. Cyberbullying juga melanggar prinsip ini karena memperlakukan orang lain sebagai objek, bukan subjek. Refleksi pribadi saya, sebagai mahasiswa, saya sering tergoda untuk langsung membagikan posting tanpa memeriksa fakta. Ini mengajarkan saya pentingnya bertanggung jawab atas apa yang saya bagikan. Apakah komunikasi kita di era digital masih autentik? Menurut Heidegger, autentisitas tercipta ketika kita benar-benar hadir dalam momen komunikasi. Namun, di media sosial, kita sering terjebak dalam performa, like, komen, atau emoji, bukan komunikasi yang mendalam. Buber menambahkan bahwa hubungan aku-engkau yang autentik hilang ketika kita hanya berinteraksi secara transaksional, seperti saat membalas pesan tanpa benar-benar mendengarkan. Saya merasakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di WhatsApp, saya sering menjawab cepat dengan haha ataupun stiker, padahal itu tidak mencerminkan perhatian sejati. Namun, saat berbicara tatap muka dengan teman saya merasa lebih terhubung. Ini menunjukkan bahwa teknologi bisa menghambat makna autentik jika kita tidak sadar menggunakannya. Komunikator profesional seperti jurnalis, humas, dan influencer menghadapi tantangan etis besar. Contohnya, tekanan untuk menarik perhatian di tengah persaingan digital. Misalnya, judul clickbait atau promosi produk tanpa transparansi seringkali mengorbankan kejujuran. Berdasarkan etika profesional,
Komunikator harus mematuhi prinsip kebenaran dan independensi. Habermas menekankan bahwa mereka harus menyuarakan kebenaran dan independensi. Habermas menekankan bahwa komunikator harus menciptakan diskursus yang terbuka dan jujur, bukan memanipulasi audiens untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Misalnya, seorang influencer yang tidak mengungkapkan bahwa kontennya disponsori melanggar prinsip transparansi, yang artinya merusak kepercayaan publik. Sebaliknya, jurnalis yang memverifikasi sumber atau humas yang menghindari narasi manipulatif mendukung tanggung jawab sosial. Refleksi pribadi saya sebagai mahasiswa, saya sering melihat konten influencer yang terlihat autentik, tetapi ternyata promosinya tuh terselubung. Ini membuat saya sadar betapa pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan. Tantangan etis ini relevan secara sosial karena komunikator profesional membentuk opini publik. Jika mereka memprioritaskan keuntungan daripada kebenaran, dampaknya tuh bisa memperburuk polarisasi atau menyebarkan hoaks. Sebaliknya, dengan integritas, mereka juga dapat memperkuat dialog yang sehat di masyarakat. Nah, mari kita simpulkan dan cari solusi untuk tantangan ini. Komunikasi di era digital menuntut kita untuk lebih sadar dan bertanggung jawab. Dari analisis utilitarianisme, kita belajar bahwa komunikasi harus memaksimalkan kebaikan bersama, seperti memerangi hoaks dan verifikasi fakta. Etika Habermas mengajarkan pentingnya dialog yang jujur untuk mengatasi polarisasi dan cyberbullying. Sementara itu, perspektif eksistensialisme Heidegger dan Buber mengingatkan kita untuk mencari komunikasi yang autentik, baik di media sosial maupun secara langsung. Bagi komunikator profesional, integritas dan transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Oke. Rekomendasi saya, pertama sebagai individu, mari kita biasakan memeriksa fakta sebelum membagikan informasi dan memprioritaskan percakapan yang bermakna. Kedua, platform digital harus mendesain algoritma yang mendukung diskusi inklusif, bukan sensasi saja. Yang ketiga, komunikator profesional harus mematuhi kode etik seperti mengungkapkan sponsor dan menghindari clickbait. Nah, sebagai penutup, saya mengajak Anda untuk refleksikan komunikasi Anda sendiri. Apakah sudah etis dan autentik? Sebagai penutup, saya mengajak Anda refleksikan komunikasi Anda sendiri. Apakah sudah etis dan autentik? Mari bersama ciptakan dunia digital yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton dan silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar.